pulang, landing lagi di Curug, dipanggil sama instruktur saya. Kamu tadi kenapa kamu? Wah, saya nggak bisa bohong, saya pasti tahu dia ini gitu ya. Saya bilang tadi hilang Mas. Ya udah, mau apa lagi? Pilotnya jangan cuma dia bisa menerbangkan. Perjalanan karir beliau di dunia aviasi sungguh sangat panjang. Dikenal sebagai salah satu maestro helikopter Indonesia. Beliau adalah Kapten Priyono Suatmaji. Kapten Priyono, apa kabar, Kap? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat, Kap ya? Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Semoga semua kita tetap sehat. Betul, Kap ya. Dalam kondisi ini kita harus tetap sehat, Kap. Amin. Saya izin untuk lepas masker sebentar. Yep. Dalam wawancara ini kita sudah physical distancing. Siap. Masing-masing juga udah rapid test, Kap ya. Oke. Saya dengar Kap antigen juga kemarin, Kap ya. Baru 2 hari yang lalu. 2 hari yang 3 hari lalu. ya. Kap ya. Baik. Memang sekarang kan masuk di beberapa tempat juga harus melakukan antigen dan swab test, Kap ya. Untuk penerbangan antigen kayaknya. Antigen Iya. ya, Kap ya. Baik. Iya. Ya, mudah-mudahan kita sehat selalu, Kap. Amin. Ya. Baik. Oke, Kapten. Kapten kan terkenal sebagai pilot helikopter nih, Kap. Ya. Gitu. Ini gimana, Kap? Jalan ceritanya gimana sih? Saya koreksi sebentar Gimana, ya. Kap? Sedikit koreksi ya. Karena maaf, bukan koreksi sedikit tapi banyak ini. Saya dipanggilnya Mas saja. Ya. Kalau maestro tuh saya agak semeriwing jalan nanti itu ya. Maksud saya gini, di atas saya tuh masih banyak ya. Jadi karena saya lebih dulu gitu ya, panggil Mas cukup lah. Siap. Ya. Jadi saya panggilnya Mas Priyono gitu. Itu lebih Baik. lebih nyaman buat Kan saya. memang kalau di dulu lulusan Curug dipanggilnya antara senior junior juga Mas ya. Iya, betul. Mas Bang atau Iya, tergantung iya. daerah. Ya, Mas aja lah saya. Siap. Kalau maestro saya pulang nanti nggak ngecek tanah. Ya. Saya gimana, Mas? Cita-cita sampai berhasil menjadi pilot helikopter ini gimana, Mas Priyono? Itu ya mungkin berkah dari Tuhan juga ya. Tapi kalau dari cita-cita sepertinya kok gini, saya tuh simple sebetulnya, cita-cita saya dari kecil tuh simple. Saya kepengen cepat mandiri ya, cepat bekerja, tidak menjadi beban orang tua. Syukur-syukur bisa bantu, syukur-syukur bisa nyenengin orang tua. Itu aim saya dari kecil. Sehingga sekolah pun saya pilih STM. Karena memang saya, iya, jadi supaya setelah selesai sekolah itu cepat bekerja. Saya punya adik 2, butuh biaya juga gitu ya. Bapak saya kebetulan yang kelompok yang kurang lah. Ya, jadi saya menyadari itu, saya pilih yang cepat bekerja. Jadi kebetulan di STM itu kelas 3 itu dipanggil semua kita ya. Ditanya sama, saya di Katolik dulu, sekolah di STM Katolik ya. Dipanggil Romo itu mau bekerja atau mau terus sekolah gitu kan ya. Saya bingung saya itu. Ya kalau mau bekerja di fasilitas memang dikasih tempat, dicarikan maksud saya ya. Di Jakarta ada, di perusahaan minyak juga ada ya. Memang sekolah cukup bagus. Tapi saya itu masih kepengen sekolah ya. Cuma dari STM gitu. Iya, terbentur mungkin masalah biaya. Jadi saya pikir di mana sekolah yang gratis ya gitu. Lah kok kebetulan tuh ada kakak sepupu datang dalam perjalanan dia dari Jakarta sini ya ke Malang, dia mampir ke rumah ya. Ngedrop brosur dulu namanya LPPU dulu ya. Mau ganti ke LPLP waktu itu ya. Sehingga wah apa ini gitu ya. Udah kamu masuk sini aja gitu ya. Ini nggak bayar gitu ya. Wah saya lihat wah ini dia ini ya. Satu-satunya tujuan saya setelah lulus STM itu. Iya. Kayak nggak punya alternatif lain. Ini aja saya bilang gitu dalam hati saya. Ya. Terus ada bukaan daftaran di PLP waktu itu ya. Di setiap bandara kan ada itu. Iya. Saya daftar di Adi Sucipto Yogyakarta. Ya. Oke. Oh dari Malang berarti ke Jogja. Oh saya di Sragen. Oh di Sragen. Sragen ya. Terus daftar di Jogja. Rasa-rasanya tuh semua saya bisa soal-soalnya itu ya. Undah lah gitu ya. Saya yakin diterima. Tapi begitu pengumuman hari juga nggak keterima. Fail ya. Fail. First time. Oke. Ya. Tapi di periode yang sama di Curug masih buka di Curug. Oh, masih buka. Jadi fail di Jogja, saya langsung diantar bapak saya ke Curug. Hari-hari terakhir lah pokoknya pendaftaran di Curug itu. Sehingga masih daftar lagi Curug masih bisa. Ujian langsung ya. Alhamdulillah diterima. Ya, jadi cuma 2 kali tes diterima. Ya, proses wawancara, kasih surat pengantar untuk medical ya. Sehingga tahun 82 Januari
saya masuk di Curug. Curug tadi Ya, LPPW itu. ya. Angkatan berapa ya waktu itu? 36. 36. Iya, 36. Januari 82. Baik. Ya, dari kampung gitulah ya. Masuk ke Curug yang notabene nggak ada bayangan sama sekali sebelumnya. Ya, apalagi ini penerbang gitu ya. Kalau cita-cita kan misalnya gini, sering lihat pesawat, sering naik pesawat, nah itu cita-cita, kepengen ini gitu ya. Kepengen namanya ya. Tapi saya kan Ini nggak kebayang gitu ya? nggak kebayang. Bahkan rumah saya jauh dari bandara mana-mana ini ya. Paling dekat ya Adi Sumarmo itu kira-kira 50 kilo. Jadi saya nggak pernah lihat bendanya pesawat itu ya, nggak pernah lihat. Naik juga, pertama naik pesawat, masih ingat saya, bulan Agustus tahun 82. Oke. Iya, Papa Kilo Alfa November Golf. Wah, masih ingat itu. Berarti itu pesawat saya naik First flight. pertama First flight, ya. ya. Saya piloti sendiri ya, tanpa ada instrukturnya. Tapi itulah ya, jadi bukan merupakan Itu Sandonor kayak pesawat. iya masih Sanur C23. Iya, iya. Saya sempat terbangin juga itu kayak. Masih ya? Masih kayak gitu. Awet juga ya itu Iya, ya. betul. Jadi itulah perjalanan saya sebelum masuk Curug sampai di Curug. Ya memang semua serba kayak, kalau saya bilang keberuntungan ya, karena banyak yang pintar juga nggak terima, banyak yang lebih pandai tapi juga nggak keterima, banyak kan. Ada nyoba 5-6 kali nggak keterima juga. Jadi zaman itu masih zaman serba untung-untungan lah, bukan kayak zaman sekarang. Kalau Dan sekarang kan saingannya waktu itu banyak juga sih gitu ya. saingan Seluruh Indonesia banyak. ya, Beb? Iya, apalagi kan ini sekolah gratis ya. Betul, betul. Sekolah gratis, saya datang itu boleh dikatakan nggak apa-apa. Iya, iya. Ya toh. Memang apa namanya, perjuangannya juga lebih dari yang sekarang ya toh. Kalau dulu kan karena semua gratis, ibaratnya di apa-apain ya harus ikut gitu, harus mau, maksudnya gitu. Semi militer kayak. Ya, itu kenangan Taruna. Itu gimana? Waktu di Curug itu pertama berarti memang masuk di fixed wing ya? Pertama memang ya, fixing sampai PPL. Sampai ya, PPL. PPL itu kira-kira saya 60 jam plus minus ya, 60 jam baru saya dipindah ke helikopter. Ya. Oh, akhirnya masuk ke helikopter. kan, Helikopter. setelah fixed Ya, wing, memang ya? awal-awal juga saya juga mungkin apa yang namanya ya, heli juga nggak tahu, fixing juga nggak tahu. Tapi kalau dilihat dijejerkan gitu dua benda itu, saya senang lihat helinya. Sehingga waktu instruktur saya itu tanya kita berdelapan itu di rumahnya gitu ya, ada di antara kalian yang pengen heli? Saya salah satu yang angkat tangan. Ya. Dari awal masuk udah Dari pengen awal, tuh. iya dari awal. Iya. Belum terbang saya udah pilih heli. Heli, ya. Ya. Betul. Saya pikir enak. Saya pikir ya. Rupanya ya kurang enak. Tapi udah keterusan sampai sekarang ya udah nikmati aja udah. Baik. Iya toh. Kemudian akhirnya sekolah sampai lulus adalah lulus dengan CPL heli. Heli ya heli. Oke. Ya PPL, begitu PPL saya nunggu berapa lama gitu karena angkatan di atas saya nggak selesai atau nunggu juga sampai selesai. Baru angkatan saya course helikopter mulai ya saya terlambat. Dari angkatan saya itu sudah tahun 84 ya, wisuda tahun 84 Agustus. Saya selesai itu Januari 85. Hampir mundur 6 bulan Ya, hampir 6 bulan bedanya. Oh, Ya memang iya. Saya udah teman-teman udah terbang di luar ya, saya baru lulus baru selesai. Helikopter itu, Iya, helikopter itu ya. Nah, setelah selesai helikopter rupanya saya ditempatkan di PLP juga sebagai instruktur di situ. Wah, Ya. jadi begitu lulus sekolah jadi instruktur Iya. helikopter juga kan? Iya, rupanya betah saya di Curug ya. Baik. Orang-orang pada nggak betah, saya betah di Curug ya. Ya, orang-orang 2 tahun Maunya cepet-cepet pengen cepet-cepet keluar ya, pengen balik ini lagi ke saya Curug, ya. ditambah di situ ya. Baik. Iya. Berarti penempatan hampir 10 tahun kayak itu ya di Curug itu. Di Sebagai instruktur gitu. enggak juga. Jadi waktu 85 itu ada kesempatan saya itu part timer di Pelita waktu itu. Tapi benderanya Pelita, tapi Travira berbendera Pelita, kerja di Matak ya, di Laut Cina Selatan sana. Itu part timer ya. Instruktur Curug tapi terbang di PT Pelita. Ya, cuma setahun aja. Ya. Sambil kalau libur ya ke Curug lagi. Balik Ya. lagi ke Curug. Iya, sambil waktu itu masih nemenin teman-teman adik-adik kelas yang SS lah. Ya, belum ngajar full kan, jamnya juga belum ada. Baik. SS saja sambil dari jam lagi gitu ya. Terus tambahnya jam ya jadi asisten pelatih instruktur.
bisa ngajar dari setelah setelah Solo. Jadi adik-adik kelas yang setelah Solo, saya boleh ngajar. Boleh ngajar. Iya. Baik, baik, baik. Tahapan lah, bertahap. Ya itu tahapan instrukturnya gitu. Iya, ya, iya. gitu ya. Sambil gaining hours. Terus berapa lama Cap sebagai instruktur? Saya Aduh, saya lupa lagi Mas Pri ya. kalau Kebiasaan Cap sama Mas nggak apa-apa. Tapi maestro saya semriwing saya kalau maestro ya. Kalau Mas sama Cap saya pikir sama aja. Berapa lama jadinya? Mas Saya Pri tahun sebagai 91 tuh mengajukan berhenti dari PNS. Oh, dari PNS. Dari Curug lah ya. Jadi karena waktu itu di Gatari saya juga part-time bersama dengan waktu di Pelita ya, cuma di Gatari pindah saya. Di Gatari lebih waktunya lebih pasti ya, 2 minggu seminggu. Yang seminggu ini saya pasti ke Curug, tapi itu pun masih kurang. Sehingga disuruh pilih lah, mau pilih di luar operator atau tetap di Curugnya gitu. Saya milih ke luar. Apa maksudnya ke operator. Oh, berarti akhirnya setelah dari Curug ke Gatari. Tahun 91 ya, jadi full 91. Gatari employee. Tahun 91 saya lepas dari Curug. Ya, karena masih utang ikatan dinas, saya waktu itu ikatan dinas loh itu ya. Yeah. Saya 91 itu masih 4 tahun saya di Curug hitungannya. Ya, jadi saya membayar 6 tahun lagi di Gatari. Tapi nggak kerasa 10 tahun di Gatari saya. Tahun 97 ya, 97 saya pindah ke IAT. Oh, dari Gatari terus pindah ke IAT ya. Baik. IAT sempat saya 6 tahun juga, baru pindah ke Bristol, Nigeria. Oh, ke Nigeria ya, sempat terbang di Nigeria. Ya, Berapa lama ya terbang di Nigeria itu? Saya masuk tahun 2003, keluar tahun 2012 Desember. Ya, tapi di tengah-tengahnya itu saya sempat keluar masuk. Oke. Jadi saya mencoba di di tempat lain. Ya, waktu itu salah satunya adalah saya apply di Gulf Helicopter, diterima, tapi saya nggak ke sana ya. Apply ke India saya. Saya pikir, wah ini separuh jalan ke Nigeria gitu ya, India lebih dekat, mungkin saya lebih nyaman juga. Ya, saya cobalah ke India ini ya, dengan pesawat yang sama, tipenya dengan yang di Nigeria. Tapi di India selama 6 bulan saya nggak betah saya. Karena walaupun kontraknya 2 tahun, tapi tiap hari itu ada new joining pilot. Jadi setiap hari saya ngajarin yang baru-baru ini. Oh, ya. jadi sebagai instruktur juga, seperti sebagai instruktur juga di sini. Setengahnya gitu, karena emang cuma kita ada waktu itu kan pesawatnya banyak, tapi tipenya cuma 2, 412 Bell dengan EC-155. Saya di EC-155, itu pilotnya cuma 2. Ya, 2, 1 nasional, 1 saya. 1 orang Perancis tapi udah out ya. Jadi kalau ada yang datang baru ya saya ngajarin sebentar, sebentar. Setiap saat, wah ini lama-lama saya pasti geser, matter of time aja ini ya. Akhirnya saya lebih aman saya di Nigeria. Untuk ininya, untuk job security-nya, ya saya lebih aman di Nigeria. Saya bisa forever di sana istilahnya, ya nggak ada kontrak-kontrak, nggak ada. Sehingga saya email lah ke Nigeria, ya boleh nggak saya balik? Wah, welcome. Ya saya balik lagi ke Nigeria lagi. Jadi balik lagi di perusahaan yang sama di Bristol. Sama, tempat yang sama, set yang sama, bahkan kamar yang sama. Saya minta. Ya, jadi dikasih ya. Jadi selama 10 tahun itu saya dipecah seolah ya di Nigeria 10 tahun, tapi di tengah-tengahnya ada di Indianya setengah tahun. Iya. Saya resign dari Nigeria tahun 12 itu bulan Desember. Sempat menikmati lah saya, nggak kerja 3 bulan gitu lah. Balik ke Indonesia ya? Udah di sini saya, udah relax dulu saya, ya. Email dari teman-teman saya Nigeria lagi. Ngapain kamu bilang gitu ya? Ya saya nganggur. Nah. Kenapa nggak balik aja? Wah, oke juga ya saya bilang. Kirim kalau gitu ininya semua persyaratan untuk visa kan dikirim di sana, visa untuk urus di embassy ya, masih diantar sama istri saya ke embassy itu nunggu gitu ya. Malah dia komentar gini, makanya lain kali kalau mau berhenti tuh pikir-pikir dulu kan. Dia nggak ngerasain Nigeria kayak apa soalnya itu. Nigeria itu not good place to be lah ya, itu cuma buat kalau buat saya sih ya temporary aja oke lah ya, karena kita bisa nabung kan gitu ya. Tapi selebihnya ya nggak ada yang kita nikmati, nggak ada, kita sama aja di penjara ya, sama itu. Kemana-mana kita di escort, kita nggak bisa bebas berkeliaran. Karena negara ini negara konflik ya. Konflik dalam artian kriminal sebetulnya, bukan konflik yang lain ya, konflik yang kriminal di tempat saya bekerja selatan ya, bukan di utara, di selatan. Jadi tempat kriminal tinggi lah sana.
Jadi bukan kita khawatir karena yang lain, tapi karena tingkat kriminalitas yang sangat tinggi diculik gitu-gitu ya. Bukan karena yang lain-lain, bukan. Ya. Akhirnya setelah dari embassy itu kembali ke Nigeria. Ini dia. Saya bulan Maret itu, udah 3 bulan di rumah, bulan Maret udah dapat visa, dapat tiket tanggal 26 saya harus berangkat tahun 2013 ya. Ditelepon satu kawan kita. Ya, Mas. Ya, Mas lagi panggilnya nih. Bantuin saya. Apa? Di Kota Baru. Malaysia. Ya. Wah, ini ya. Tempat baru nih. Tempat baru, nomor 1 ya, nomor 2 deket. Ya, istri bisa ikut juga. Nyusul kadang-kadang ya. Kalau nyusul bisa jalan-jalan, bisa sambil kerja jalan-jalan, ada ininya, ada fun-nya juga kan. Jadi ada working-nya, ada pleasure-nya juga. Ini wah, tapi jauh ini, jomplang ini gajinya. Saya pikir cukup lah, kita sekarang menikmati aja lama, saya bilang gitu kan ya. Tapi dengan membatalkan Nigeria, saya tahu nih, saya blacklist. Ya, udah semua disiapin semua, iya, nggak jadi berangkat. Tapi akhirnya saya terima yang di Kota Baru. Iya, jadi saya selama 2 tahun lebih dikit lah, saya di Malaysia. Jadi Kota Baru, habis kontrak saya ke Sandakan, masih di Malaysia juga, tapi di Pulau Kalimantan kan, di KK ke arah putar lagi. Dari situ tahun awal 16 ya, saya resign dari Trafira itu yang di Kota Baru itu, yang di Sandakan itu ya. Saya diajak untuk membuat AOC sendiri. Jadi ada kawan gitu ya. Oh, di Indonesia. Ya, di sini ya, di sini. Jadi bikin AOC, operator sendiri lah, helikopter ya. Rencananya ada fixed wing-nya juga, tapi sampai sekarang helikopter aja. Udah jadi. Ya, tapi saya tinggal juga akhirnya. Jadi bikin ikut-ikut gitu ya, terus saya tinggal. Saya sekarang join di perusahaan yang core bisnisnya itu kebun kelapa sawit. Ya, jadi di apa ya, private company. Private ya. company. Jadi yang pakai tetap sebagai pilot helikopter juga ya. Baik. Ini selama waktu masuk Curug, kita flashback dikit nih, Cap. Ada kejadian menarik gak, Cap, selama di Curug nih? Agak susah ingat-ingatnya, tapi seingat saya sih saya lurus-lurus aja, lempeng aja gitu. Tapi ada satu mungkin cerita agak lucu sedikit ya, tapi wah karena udah lama sekali nggak apa-apa lah itu lah. Gini, jadi saya itu waktu ini masih training taruna ini ya, jadi masih taruna Curug, masih terbang fixed wing ini, masih apa? PPL berarti pre-PPL. Pre-PPL. Jadi ke area-area gitu kan ya. Nah, saya selalu area ke Serpong area. Nah, ini hari itu ya, saya dikasihnya West area. Oke, West ya. area. Jadi memang sudah dijual nih, ini West area, ini Tangerang, ini semua dikasih tahu lah udah. Dulu Pontang, Gorda semua dikasih tahu ya, dijual dulu kan. Nah, ini belum pernah dijual ke West area. Saya instruksi dari tower ini ke West area nih. Betul. Saya tahu ya, dari buku pinter kan ada checkpointnya masjid. Buku pinter dari senior. Iya, dari masjid ini ya, udah. Oke, West area sana heading udah betul, segala macam timing udah cocok gitu ya. Tapi kok nggak lihat masjidnya saya gitu ya. Wah, ini dia nih, mulai berkeringat saya. Ya, apa ini? Saya buka seatbelt saya sampai melompat dari dashboard itu. Saya mana nih ya gitu ya? Solo berarti gitu. Solo ya. Wah, nggak ketemu. Cemar saya bilang gitu ya. Pikir saya, apa alasan saya nanti ini gitu ya? Wah, saya pulang aja. Return to Budiarto. Kalau tanya, sakit perut saya kan bisa aja. Ya toh? Saya mengarang-arang cerita aja lah kita. Ya. Ini berarti kategorinya lost position kan? Udah lost position. Udah ngatur di mana saya. Cuma kalau pulang ke Budiarto saya homing bisa. Ya kan? Ada waktu itu. Ada waktu itu. Nah, ini dia. Begitu saya nanti tanya kenapa? Pasti ditanyakan instruktur kan ya. Sakit perut Mas, saya bilang aja gitu rencananya. Tapi dari Budiarto dia suruh ke Point Bravo dulu. Pindah ke dari Bravo Point dulu. West ke Point Bravo. Wah, ini dia cilaka saya bilang. Wah, wong saya gak tahu di mana kok heading berapa saya ke Point Bravo ini gitu kan ya. Wah, panik saya. Putar. Nah, demi putar itu saya lihat masjidnya. Akhirnya ini masjidnya. Kenapa tadi nggak ada gitu ya? Cancel lah Wes.
Cancel living saya bilang, maintain rest area aja. Oh udah ketemu, Benar. ya udah tenang saya. Begitu pulang landing lagi di Curug, dipanggil sama instruktur saya. Kamu tadi kenapa kamu? Wah saya nggak bisa bohong saya, pasti tahu dia ini gitu ya. Saya bilang tadi hilang mas. Ya udah, mau apa lagi? Ya larilah saya. Akhirnya lari runway gitu. Apron ya. Sama 3 kali besok request. Ya, request west area. Jadi call bukan request area tapi request west area. 3 kali. Itu aja yang biar makin familiar gitu ya di west area. Iya, iya. Itu udah satu cerita apa namanya malu-maluin lah itu. Ya tapi zaman sekarang ya GPS itu banyak membantu ya. Dulu kan nggak ada GPS dulu. Betul, zaman dulu nggak ada kayak nah, gitu. Itu relay sama heading sama time. Iya. Harusnya nyampe nih, tapi kok nggak ada. Itu yang perlu panik. VOR mungkin waktu itu juga belum belum banyak, ada. Ya, belum ada gitu ya. Bravo Tango Oscar belum ada ingat saya. Tango Oscar belum ada. Belum ada. ADF aja ada. Iya, ADB iya. ya. Terus ada cerita apa lagi kan? Aduh, cerita ini lebih memalukan tapi berkenan nggak saya ceritain ini nih? Tadi kan udah, sekarang boleh ceritain nih. Ini nih. Solo lagi. Jadi setelah dijual Triangle ya ada cross country namanya Triangle ya. Itu sampai ke Merak gitu ya, Budiarto. Saya Merak, gitu. kalau dari jualnya Budiarto, Merak, ya terus poin apa saya Badak ya kalau waktu itu gitu ya. Badak ya, iya Badak, baru back to Budiarto. Ya, nah kalau Solo dibalik, Budiarto, poin Badak, Merak baru Budiarto. Nah, karena dapatnya saya siang hari gitu ya, udah agak berawan dikit lah. Jadi berangkat tuh saya udah mulai off track ke kiri. Tapi saya masih lihat keluar, masih lihat bagus, masih lihat. Jadi poinnya itu saya agak kiri sedikit ketemunya. Nggak apa-apa, timing saya koreksi, semua saya koreksi. Kan hitung-hitungannya ada itu ya, distance berapa, time berapa, ketemu ground speed, ya ketemu lagi nanti ground speed ketemu time, ketemu estimate kan gitu masih. Iya ada harus diisi itu kan. Belok kanan saya ring ke Merak gitu ya. Next checkpoint saya apa namanya? Mercusuar itu apa namanya? Mercusuar itu ada mercusuar itu apa namanya lupa saya situ tuh. Poin mercusuar itu ya. Saya masih nyanyi itu Daniel Suheleka itu. Don't sleep away gitu. Masuk hujan saya rupanya. Ya, begitu masuk hujan, nah mulai saya heading maintain awal-awal tapi ya. Altitude maintain awal-awal. Nggak lama dari situ heading mulai berantakan, altitude mulai berantakan. Nah, udah. Saya nggak lama lah dari situlah. Ya, cerita mulai dari sini sebetulnya. Ya, saya masih ingat November Foxtrot itu, Alpha November Foxtrot. Masih ingat saatnya bocor, masih ingat. Ya, saya plan ditching. Sampai berpikir untuk ke saya udah doa, semua udah keluar, pamit orang tua saya sudah. Hari ini selesai saya udah. Saya pokoknya ke kanan saya ada gunung-gunung. Gunung Pandegelangnya juga ada, di Merak juga bukit ya. Merak itu kan dekat Serang ya. waktu itu gitu. Saya ke kiri sedikit, descent. Sambil, nah ini. Saya jadi nggak enak nih. Saya udah ambil mic-nya itu pertama tolong dulu nih. Tolong saya udah. Di Jakarta Info kan tuh ada Garuda. Semua kan dulu kalau Jakarta ke Lampung kontaknya ke Jakarta Info. Ya, atau Jakarta ke yang dekat-dekat lah ya, pasti Jakarta Info, Merpati, ramai sekali radio itu. Di 1299 itu ya. Dari ramai itu saya tolong langsung sepi. Hilang semua suara itu. Ya, nggak lama kemudian tenang gitu ya. Anda tenang aja, kita panggilkan Budiarto gitu ya. Tenang gimana dalam itu saya udah begini, tenang gimana gitu ya. Jadi pilot itu membantu menenangkan Captain ya? Enggak, itu suaranya Jakarta Radio. Jakarta tapi Radio ya? Pilot atau pesawat lain tuh sepi semua. Langsung nggak ada kontak, nggak ada. Ya, nah terus mungkin waktu itu ya 4 pesawat lah menyari saya, instruktur semua itu ya. Langsung saya disuruh kontak ke Budiarto aja frekuensinya. Tolong balik ke Budiarto aja frekuensinya. Ya, kamu berapa ketinggian? Saya 2500, turun terus, naik sekarang. Naik ini ya. Jadi plan saya udah buyar. Tadinya saya mau 100 feet, 50 feet saya flare, udah laut ya, Selat Sunda itu kan. Tapi saya suruh naik. Lagi masih hujan kamu udah keluar belum mungkin dari jauh ada kelihatan ya ada batas mungkin di atas tuh clear mungkin ya saya di dalam hujan itu memang di atas 7.500 lah saya keluar itu
Baru out of call Iya, gitu. baru wah kelihatan hidup. Ya. Nah, dari situ teman-teman ya yang nggak tahu cerita kalau saya milih heli dari awal ya. Oh, kamu pilih helinya gara-gara itu. Gara-gara kena cuaca, kena weather itu. Teman-teman saya ya, padahal kalau saya ngakuan dari awal saya memang pilih heli. Ya, tapi teman-teman bilang kamu pilih heli itu gara-gara itu. Tapi memang kalau weather itu saya sampai sekarang trauma saya weather itu. Saya nggak suka weather itu. Ya, suka nggak sama weather? Apalagi musim-musim hujan Ya, seperti kalau ini. bad weather ya enak gini aja, gini nih, enak kok bikinnya ya itu deh. Ya. Minum ya Mas ya? Silakan. Akhirnya tapi kembali ke Budiarto ya. Budiarto, tapi panggil lagi heading tuh Budiarto, kamu heading east loh, udah heading east aja Budiarto. Akhirnya kembali gitu. Iya, dipanggil lagi sama grup of instructor saya. Kamu ngapain aja, ngalami apa aja. Tapi ada satu yang memang dia pengen tahu, dikorek saya ya. Jadi waktu masuk hujan kan prosedurnya ada carburetor heat on. Ya toh. Nah, waktu saya off kan lagi itu mesinnya mati. Mungkin masih ngeblok ya, kan itu kertas tuh ya. Kena air kan dia langsung blok dia. Mati, tapi karena di visual ya tenang aja, saya trim, speed, apa tadi ya kok saya ngira ini kok mati, saya on kan lagi, oh ini ya berarti ini saya bilang tenang. Sampai Budiarto aman. Oh tapi ya besoknya saya lari lagi. Kena hukum udah lagi. tahu bad weather kamu nekat terus. Ya. Baik. Susah nggak sih Cap sekarang pertanyaannya jadi pilot helikopter? Pertanyaan simpel tapi jawabnya agak susah sebetulnya nih ya. Kalau saya tanya orang yang naik motor tuh ada orang nggak bisa naik motor juga ya. Jadi gini, kalau kita di dunia training ini ya kan semua itu ada silabusnya ya. Jadi sebelum kita bisa ini, kita harus bisa ini, kita harus bisa ini, baru bisa itu ya. Kalau yang susah ya susah gampang lah jawaban saya ya. Memang dalam 5 jam pertama wah itu susah. Tapi dengan tambahnya jam ya. Kalau sekarang ya udah gampang sekali kalau sekarang. Ya, karena sarananya lebih banyak. Iya, maksudnya gini, kalau misalnya dari Kapten Arif misalnya pengen heli ya. 5 jam pertama mungkin agak sedikit effort lah, agak susah sedikit lah. Oh kok gini, oh gini. Tapi after 5 jam saya kira udah enak aja rupanya, sama aja rupanya gitu. Jadi yang susah misalnya apa ya? Kan orang yang bilang hovering itu susah. Gitu, ya? Ya, tapi itu ada ininya, ada step-stepnya. Sebelum kita hover tuh ada step-stepnya. Selama kita lewat situ ya bisa, hover juga pasti bisa nanti. Ya misalnya gini. Sebelum hover tuh instrukturnya ngasih misalnya level speed change ya, dari cruising 1000 feet ya, maintain heading, maintain altitude, bilangnya gitu dia. Coba kamu speednya sekarang 80, kurang 80. Tapi maintain heading, maintain altitude. Ya. Bisa 60. Nah, mulai ini kan dia kan semua itu harus koordinasi antara kolektif memang, sama cyclicnya kan agak sulit ya. Semua kan rotating part ini ya. Jadi ada aksi, ada reaksi. 40 ya. Lama-lama diem tapi di 1000 feet. Sulit ya gitu. Betul. Ya lama-lama di 1000 feet oke gaining speed lagi. Semua gitu. Lama-lama kita di bawah lah. Di 3 feet main-main situ gitu. Awal-awal satu lapangan sepak bola. Jadi ternyata belajar hovering itu bukan dari bawah ya, dari atas ya. Awalnya dari atas ya. Dari atas. Baik. Dari speed pelan dulu, pelan lama-lama berhenti. Oke. Jadi risikonya kan kita minimize. Kalau di bawah kita bisa kemana-mana tuh. Ya. Bisa kebalik lagi gitu. Itu aja masih iya. Hover bisa, take off landing baru ya toh. Syaratnya landing bisa hover dulu. Kalau nggak bisa landing, nggak bisa hover ya nggak bisa landing, itu aja. Jadi semua diikutin silabusnya, tahap-tahapannya. Ya. Tapi saya suggest keep di fixed wing aja, Mas Arif. Gitu ya. Iya. Kan sebagai hobi juga bagus juga nih. Oh iya, kalau hobi ya. Baik. Sekali maksudnya. Ini beberapa perusahaan yang Captain masukin, termasuk di Nigeria dan segala macam, ini biasanya kan itu charter flight gitu. Yeah. Ya, selain charter flight ada misi-misi apa lagi gitu? Kalau di operator itu biasanya kalau helikopter itu gini, ya mereka itu kan charter gini. Jadi misi dari poin A ke poin B
ya itu bisa penumpang, bisa barang, ya utamanya untuk yang oil industry biasanya. Ya, di helikopter itu banyak yang di oil industry. Jadi bawa penumpang dari A ke B sana ke platform, ya. Yang fixed wing nggak bisa, ya harus heli. Termasuk juga ke rig gitu. Iya itu rig platform, ya, ship, tanker, ya. Itu bisa orang, bisa makanan, bisa apa spare partnya mereka apa aja yang kita harus bawa. Jadi kalau yang dibilang charter tuh itu. Ya tidak untuk kemungkinan charter di industri yang lain, ya. Kalau di heli kan bisa misalnya apa? Ada offshore, ada jungle, ya, ada mountainous, ya. Yang di Tembagapura itu kan tambang emas, ya. Kan heli juga. Ya. Itu seperti dropping juga gitu. Ya bisa, iya bisa orang, bisa barang, bisa dua-duanya, ya. Jadi yang nggak bisa pakai fixed wing pakai heli. Tapi selama bisa pakai fixed wing pasti helinya nggak dipakai. Karena kan heli itu kan pilihan yang memang nggak ada atau choice ya. Udah pelan pesawatnya, udah sedikit bawaannya, udah harganya mahal juga. Operating cost-nya termasuk mahal ya. Jadi kalau masih bisa fixed wing pasti gitu. Ya, nah kalau yang di platform kan nggak bisa fixed wing, heli bisa. Jadi ya heli dipakai untuk bawa penumpang, crew change-nya mereka, ya. Dan gitu. Tingkat kesulitannya juga cukup tinggi ya ketika ingin mendarat di perahu atau di tanker itu. Iya, ada yang bahkan moving barge ya. Jadi di calm sea itu gampang ya. Sama aja platform. Kalau dia rough ya kita harus benar-benar belajar di situ. Dan nggak gampang memang. Belum lagi kita mabuk. Kan kita nggak biasa di tempat yang begitu, bisa mabuk kita ya. Kadang kita turun dari heli aja kita berpegangan kok kalau nggak bisa terjatuh kita. Itu yang faktor kesulitannya di situ. Ya belum juga ada angin crosswind dan segala macam ya. Betul. Betul. Istimewa itu kan. Sebagai pilot heli. Saya selalu takjub gitu, ada pilot heli ini takjub di bawah pesawat. Sebetulnya ya biasa aja. Saya biasa aja kalau udah sehari-hari kita lakukan kan biasa aja. Ya. Di luar nanti ada yang sekarang ini misalnya di Indonesia kan ada BNPB itu ya. Pemadaman kebakaran hutan itu kan heli juga itu ya. Kalau di luar negeri ada yang fixed wingnya itu. Kita kayaknya belum ada kita fixed wing ya. Fixed wing kita belum ada untuk pemadam. Jadi kita masih pakai heli, pakai bombing pakai heli. Ya itu kan satu kerjaan yang butuh juga skill ya. Betul sekali gitu. Ya. Nah ini kan juga saya dengar Captain punya hobi tanaman nih, Cap. Apa karena sering ke tempat-tempat terpencil kemudian jadi hobi tanaman? Wah, ini beloknya agak jauh nih maksudnya. Dari aviasi ke flora ini berarti. Saya dengar suka hobi juga nih. Gimana? Tapi memang ya, kalau tanaman ya seneng lah saya. Tanaman itu saya seneng, pohon-pohon saya seneng. Cuma ada satu yang saya harus harus cermati di situ. Kalau kita bicara pohon ya. Oh, ada koleksi juga ya? Saya koleksi ada di rumah banyak. Beberapa anthurium, anggrek saya punya ya. Tapi satu pohon yang saya nggak suka itu yang ada uletnya. Jadi kalau di rumah saya ya pohon-pohon hampir dijamin nggak ada uletnya. Selalu dijaga ya. Gitu ya? Kalau ada uletnya saya ganti. Saya paling karena bisa kena ke tanaman yang lain juga gitu. Oh, saya bukan masalah kena ke tanaman lainnya. Saya nggak berani sama uletnya. Oh gitu. Jadi bukan karena kena ke tanaman lain tapi nggak berani sama uletnya gitu. Karena ada uletnya saya nggak. Ya, kalau ada ulet di rumah saya panggil istri saya atau siapa untuk buang. Saya nggak berani. Nah, itu kalau dunia flora tadi ya. Agak jauh beloknya kita. Kemudian dengan kondisi pandemi seperti ini kan, dengan kondisi COVID-19 seperti ini kan, gimana mengenai industri di helikopter ini, berpengaruh atau tidak? Oh pasti pengaruh, ya pasti ada pengaruh, sedikit banyak pasti ada pengaruhnya. Belum ada pandemi aja helikopter Indonesia ini ada pengurangan dari demand kok ya. Saya bisa bisa ngasih ke Mas Arif tahun 90-an tuh Halim tuh dipenuhi heli. Ya tahun 90-an tuh. Dari towers itu sampai ke ujung apron sana sampai belok ke taxiway Charlie itu pakai heli semua itu. Ya, sekarang susah nyari heli di Halim ya ada 1-2 ya. Tapi nggak kayak zaman tahun 90-an. Jadi semakin terbatas pilotnya juga jadi semakin terbatas. Betul. Kan? Jadi karena dulu saya ingat pilot heli gajinya lebih gede loh.
dibanding pilot fixed wing Mungkin di ya, tahun-tahun itu ya. mungkin ya, ya. Tapi kan saya kan nggak tahu persisnya, tapi mungkin ya. Tapi kan gini aja, sesuatu yang nggak enak dikasihlah reward yang agak banyakan dikit gitu kan, nggak enak terbang heli. Dulu kan nggak ada AC-nya, terbang di hutan-hutan, ya. Jadi ya supaya mau ya dikasih lebih dikit lah. Itu dia. Ya jadi nggak ada pandemi aja permintaan pilot helikopter itu udah berkurang kita ya, apalagi ada pandemi sekarang ini. Jadi udah waktunya orang mau ekspansi di nambah armada sekarang udah menunggu dulu ya. Indikasinya apa? Di Curug sekarang ada beberapa adik-adik kita yang belum belum mendapat tempat ya, masih ada numpuk di sana, ada beberapa. Oh, jadi ada lulusan pilot helikopter yang sampai belum saat ini juga sama, ada kondisinya belum mendapatkan pekerjaan juga. Belum ada. Jadi ini kan satu indikasi bahwa memang demand-nya kan berkurang ya. Berbeda dengan negara-negara yang banyak punya sumber daya alam, minyak misalnya ya, kayak di Timur Tengah, atau itu Nigeria misalnya ya. Itu permintaan akan helikopter tinggi terus karena nggak ada yang moda bisa menggantikan helikopternya kan. Jadi permintaan akan heli ada terus, pilot heli ada terus. Tapi di kita kan makin berkurang. Dulu kita anggota OPEC ya, ekspor. Sekarang kita enggak lagi. Kita malah impor. Ya, sekarang yang ada tumbuh itu malah yang corporate, yang kayak di perkebunan itu ada 1-2 heli gitu ya. Itu yang ada tumbuh-tumbuh ya, kayak dulu PT Gudang Garam itu kan Surya Air kan baru-baru aja ya. Artinya kan relatif baru lah ya. Jarum juga kan ada helinya sekarang. Jadi banyak yang sekarang tumbuh itu corporate. Bukan melayani sumber daya alam kayak minyak, emas dan lain-lain, bukan. Kalau dulu ya, sekarang udah enggak. Sekarang batu bara punya, kelapa sawit punya, ya. Jadi dialihkan ke sana. Berarti semakin sedikit ya, gitu. Makin sedikit ya. Jadi kalau makin sedikit mungkin lama-lama jadi barang antik ini. Jadi berarti pilot helikopter gue tambah sedikit ya, kita juga sih berharap dunia transportasi Indonesia ini cepat pulih ya, gitu, dengan dalam kondisi pandemi ini ya. Sehingga mudah-mudahan ya. Baik harapan ataupun nanti juga rotary juga. Oh iya, harapan kita semua pasti begitulah ya. Semakin baik gitu ya. Dengan pencapaian Captain sebagai instruktur, kemudian sudah kerja di sampai ke luar negeri sebagai pilot rotary dan kembali lagi ke sini, dan sekarang juga masih mengajar di Curug ya, gitu ya. Masih. Ada pencapaian atau target yang belum tercapai nggak, Cap? Dari sisi apa yang sudah saya capai dulu ya, tentunya saya harus apresiasi ke saya sendiri ya, bahwa dulu yang asal dari kampung katakan begitu, sekarang udah SUC ya. Jadi kalau di atasnya ATPL udah nggak ada, saya udah ATPL. Di atasnya Captain, instruktur, saya instruktur. Saya di atas instruktur, CCP, saya CCP. Diper, saya diper. Jadi udah pernah. Jadi secara karir ya, saya sudah cukup lah ya, cukup. Kalaupun saya sekarang di kurva yang melandai atau bahkan turun, saya kira itu by nature aja. Saya udah almost 60. Ya, dan sekarang dari sisi karir saya sudah cukup. Tapi target-target berikutnya apa kira-kira? Nah, berikutnya adalah bagaimana menjaga kesehatan ya, supaya bisa target 65 retired itu saya bisa penuhi ya. Bisa sampai terbang sampai ya, dan itu gitu. Ya, dan itu kan perlu effort yang nggak gampang sebetulnya. Banyak teman-teman kita tidak semuanya 65 ya, ada yang sebelum 65 udah harus stop atau di stop bahkan. Ya, nah ini target yang belum adalah bagaimana menjaga ya kesehatan supaya tetap prima, medical yang nggak bermasalah, sehingga 65 kita itu bisa saya capai. Itu dari sisi pencapaian karir yang target karir saya. Nah, itu. Jadi sehat selalu ya, gitu ya. Insya Allah. Itu yang utama ya, gitu. Iya. Jadi kira-kira masih ada ucapan terima kasih yang belum tersampaikan nggak, gitu? Mumpung di acara podcast nih, gitu. Wah, betul ya. Terima kasih itu pasti ada ya, terutama kepada kedua orang tua saya ya. Kebetulan bapak saya udah nggak ada, ibu masih ada ya. Atas doa-doa beliau lah pasti ya. Betul.
saya bisa sampai seperti ini. Juga buat keluarga ya, terutama istri saya. Istri saya itu perempuan yang kuat ya. Gimana nggak kuat? Saya tinggal terus tuh. Dari mulai nikah, iya, sampai sekarang pun saya tinggal. Bahkan dalam kondisi sakit ya, saya tinggal juga. Jadi ya, saya dengar dalam kondisi sakit semoga cepat sembuh ya. Amin, terima kasih ya. Tidak lupa juga terima kasih kepada guru-guru saya ya, instruktur saya di Curug dulu yang membuat saya bisa begini kan juga beliau juga. Ya. Termasuk instruktur tuh ya. Termasuk instruktur. Ya. Tapi kurang afdol kalau tidak kita syukuri ya, semua atas berkat Tuhan juga ya. Terakhir nih, Cap, sebelum kita tutup acara ini, ada pesan nggak buat generasi muda? Cap? Oh ya, kalau saya udah termasuk tua ini, generasi tua ini ya. Gini, kalau generasi muda atau generasi adik-adik kita ini ya, culture di kita ini kebetulan agak berbeda dibanding kalau saya lagi di luar sana dulu ya. Kita ini agak cenderung malas buka buku, ya, malas belajar. Nah itu adalah satu kesalahan sebetulnya. Ya. Pilot kita, profesi kita pilot itu tidak boleh ya, harus baca buku memang. Ya, kita setiap setengah tahun kan kita juga harus kita di exam ya. Tiap kita ganti pesawat kita ada exam lagi. Jadi kita harus memang siap selalu ya buku. Malah kalau saya tambahin bilang when you stop learning ya, you be a pilot. Ya, jadi kalau memang malas belajar harus pikirkan mungkin profesi lain. Itu pesan buat adik-adik lah. Jadi tetap harus ke buku. Nah, itu dia. Semangat dan tetap belajar terus. Itu. Baik, Captain. Ya. Terima kasih waktunya udah bisa bergabung bersama obrolan aviasi, Cap. Terima kasih. Semoga kita bisa bertemu lagi, Cap. Pada kesempatan berikutnya, Cap ya. Amin. Ya, akhirnya harus kita akhiri acara kita obrolan aviasi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.